Shalom God Troopers. Haleluya, ketemu lagi sama aku. Hari ini kita mau beribadah, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Sebentar kami mau datang Tuhan, kami hendak menyembah-Mu, kami hendak bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sertai ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa Tuhan. Haleluya, amin. Yes God Troopers, udah siap belum kita buat memuji nama Tuhan? Udah siap? Yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan kita dengan semangat. Kita mau nyanyikan bukan karena kuat. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang terbaik bagimu. Oh, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untuk-Mu. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Ku datang ya Tuhanku, naikkan pujian, bersuka bersorak karena kasih-Nya dalamku dan hatiku pun berseru. Semuanya katakan, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untuk-Mu. Oh, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untuk-Mu. Semuanya katakan, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untuk-Mu. Oh, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untuk-Mu. Oh, haleluya. Yeay, haleluya. Yuk mari berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita.
Yes, God Troopers, kita barusan sudah memuji nama Tuhan kita ya. Kita sudah bersorak-sorai. Yuk sekarang kita saatnya mau lebih dalam lagi. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau sembah Dia lebih lagi. Mari lebih lagi serius, mari lebih lagi fokuskan hati kita pada Tuhan. Sembah Dia. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari lebih lagi puji namanya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi
Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyataan peninggalan Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan, sudah secara hati kami Tuhan. Bahwa berkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan, biar Engkau saja yang berbicara. Terima kasih, ucap syukur Hafiz. Amin. Oke, hari ini kita akan bicara tentang kekuatan dalam kelemahan. Kita buka di 2 Korintus 12 ayat 9-10. 2 Korintus 12 ayat 9-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermuka atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Firman Tuhan bilang gini ke Paulus ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru saat kita lemah, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saat kita lemah, saat kita berbeban berat, saat kita nggak tahu jalan keluar, saat kita nggak tahu solusi, saat kita nggak tahu jawaban, justru di saat itulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Katakan Paulus lebih suka bermegah atas kelemahan, supaya kuasa Kristus turun menaungi Paulus. Karena ada kekuatan dalam kelemahan. Karena saat kita lemah, saat kita nggak tahu, saat kita nggak punya seorang yang bisa diandalkan, saat kita lagi mencari jawaban, justru kuasa Tuhan sempurna. Kita buka lagi di Yohanes 15 ayat 4-5. Yohanes 15 ayat 4-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita ulangi ya, ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Katakan bahwa jika kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita nggak bisa berbuah. Jika kita nggak tinggal pada Tuhan, kita itu nggak dekat sama Tuhan, kita nggak bisa berbuah. Kita akan merasa lemah. Tapi kelanjutannya di ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Saat di luar Tuhan kita menjadi orang yang lemah. Katakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kita nggak bisa melihat. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Bicara tentang orang yang nggak tinggal di dalam Tuhan, ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Bicara tentang jika kita tidak tinggal sama Tuhan, kita akan menjadi kering. Bayangkan kering tuh kita seharian nggak minum. Manusia nggak bisa bertahan kalau tidak minum. Orang mungkin bisa puasa nggak makan berapa hari. Tapi kalau minum
lalu orang bisa nggak kuat. Ya, coba bayangin aja kalau dari pagi sampai malam kita nggak minum, akan kering, ya, akan tidak bertenaga. Sama seperti ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan, ya, kita akan menjadi kering. Kita buka lagi di Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saat kita lemah dan saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru. Ya, diumpamakan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali berjalan tentang sepuluh yang kuat, ya. Saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita mendapat kekuatan baru, ya. Kita menjadi kuat lagi, ya. Katakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, ya. Bicara tentang saat kita melewati hari-hari, ya. Saat kita berlari, ya, saat kita berjalan kita nggak jadi lelah karena kita mendapat kekuatan yang baru, ya. Dan setiap hari kita menanti-nantikan Tuhan. Setiap hari kita mendapatkan kekuatan baru. Kita buka di Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada semua permasalahan hidup kita, semua pergumulan kita dapat kita tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ya, katakan segala, ya. Jadi nggak mau masalahmu berat, masalahmu nggak berat, semuanya, semua apa yang sedang kita alami semuanya, ya, ceritakan sama Tuhan, ya. Semua kelemahan kita, semua yang kita gumuli, ya, semua permasalahan kita, ya. Dengan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Segala sesuatunya, ya, dapat ditanggung dalam Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan. Kita buka deh 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Oke, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungi. Kita ulangi, pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Atau kamu mencoba, Ia akan memberikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, ya, masalah yang kita alami, ya, itulah masalah yang tidak melebihi kekuatan kita. Ya. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu coba melampaui kekuatanmu. Waktu kamu coba, Ia akan memberikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Contoh, Allah itu Allah yang setia. Apapun yang kita sekarang hadapi, Allah itu Allah yang setia. Allah gak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, katakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Dia akan buka jalan saat tidak ada jalan. Ya, saat kita dekat sama Tuhan, saat kita lemah, kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan membuka jalan untuk kita. Dalam kelemahan kita ada kekuatan. Ya. Saat kita datang sama Tuhan. Kita buka di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu. Itu bicara tentang sebuah ajakan. Tuhan ngajak
kita semua yang letih lesu berbeban berat, kita mengalami masalah, kita akan marilah kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat. Kita disuruh datang sama Tuhan. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita. Kita cukup datang sama Tuhan. Kita ceritakan semua masalah kita, semua pergumulan kita, kata sama Tuhan. Kalau kita datang, kita dapatkan kekuatan yang baru. Dalam Tuhan ada kekuatan baru, dalam Tuhan kita mendapatkan kelegaan. Karena nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Manusia itu punya kekuatan yang terbatas. Tapi Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas. Nah, ini kita belajar tentang ada kekuatan dalam kelemahan. Justru dalam kelemahan kita datang sama Tuhan, kuasa Tuhan jadi sempurna. Di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Dalam kelemahan kita mendapat kekuatan baru, diperbarui. Nah, Tuhan adalah letak sumber kekuatan kita. Kita berdoa, Tuhan mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami belajar Tuhan untuk dalam setiap masalah Tuhan, dalam setiap kelemahan kami Tuhan, kami datang padamu Tuhan. Kami mencari, kami serahkan semuanya dalam tangan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, namun semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Ucap syukur, haleluya, amin.